Oke, kita akan langsung lanjut ke Pak Maneger. Pak Maneger, tadi kan Anda sempat mengatakan ya Pak ya, bahwa Baradae ini memang memiliki hak ya untuk kemudian akan bertemu dengan tersangka lainnya atau tidak. Tapi bentuk pendampingan yang dilakukan oleh LPSK ini spesifiknya seperti apa? Agar memastikan nanti keterangan yang disampaikan ini tidak ada tekanan psikologis dan lain sebagainya, tidak ada intervensi. Iya, tupoksi LPSK itu kan untuk memastikan pertama orang yang sudah jadi terlindung LPSK, terlindung negara melalui LPSK seperti Baradae, ini kemudian secara fisik aman. Yang kedua secara psikologis juga nyaman gitu. Sehingga nanti yang bersangkutan bisa menyampaikan keterangan atau menyampaikan apa yang dia ketahui, apa adanya, secara konsisten, tanpa ada intervensi dari siapapun. Ini dimaksudkan agar peristiwa ini semakin terang. Kita tahu Mbak, sejarahnya Baradae ini dulu mengaku sebagai pelaku utama, pelaku tunggal. Di tengah perjalanan kemudian beliau memberikan pernyataan kepada publik, termasuk ke LPSK, bahwa sebetulnya bukan dia pelaku utamanya. Ini bukan pelaku tunggal, tapi ada pelaku utama yang memerintahkan dia untuk melakukan penembakan itu. Nah, itu kemudian menjadi dasar buat LPSK untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai saksi pelaku atau saksi yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Untuk apa? Untuk mengungkap siapa pelaku utamanya. Karena itu, sekali lagi, kita menerima Baradae sebagai GC itu karena satu, kita meyakini bahwa dia bukan pelaku utama. Yang kedua, dia punya komitmen untuk mengungkap siapa pelaku utama. Dan itu dia ada komitmen soal itu. Yang ketiga, dia mau kerjasama dengan aparat penegak hukum. Karena betul tadi Pak Nasrullah, kalau sekarang ini kan semua keterangan-keterangan di luar persidangan. Justru yang harus kita jaga konsistensi yang bersangkutan untuk nanti menyampaikan di depan persidangan. Karena fakta persidangan itu kemudian yang menjadi bukti hukum yang bisa dipegang oleh majelis hakim. Nah karena itu sekali lagi LPSK ingin memastikan agar yang bersangkutan secara fisik aman, yang kedua secara psikis juga stabil, bahkan secara spiritual juga terjaga. Karena itu kita melakukan upaya-upaya untuk mengamankan dan membuat beliau menjadi nyaman gitu. Nah konteks itu sebetulnya yang dilakukan oleh LPSK dalam konteks rekonstruksi itu ya. Begitu Mbak. Oke Pak Maneger, tapi untuk pagi hari ini setidaknya untuk rekonstruksi kali ini sedikit saja Baradae sudah memastikan menggunakan haknya untuk hadir dan juga akan memberikan keterangan dan terlibat langsung dalam rekonstruksi? Iya, dia bersedia hadir dan LPSK akan mendampingi agar karena salah satu yang didampingi oleh LPSK samping pengamanan secara fisik, psikisnya terjaga, tetapi juga kita ingin memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi. 3 tadi Mas, 1 perlindungan secara fisik, yang kedua perlakuan khusus, tadi kalau dia nggak mau bertemu dengan pelaku utama harus dijaga hak itu. Yang ketiga ada penghargaan itu mulai dari sekarang itu sampai nanti kita akan sampaikan ke majelis hakim. Termasuk pengurangan hukuman kalau beliau konsisten sebagai GC. Kira-kira begitu, itu yang kita pastikan setiap proses itu kita dampingi. Oke, baik. Saya ke Pak Wahyu lagi nanti sebelum ke Bang Nasrullah. Pak, memang Kompolnas dalam konteks ini sebagai pengawas begitu ya. Nah, dan kami diundang. Iya, karena diundang gitu ya. ya. Tapi memastikan juga bahwa kalau misalnya kita lihat dalam konteksnya Baradae saja ya, ketika hadir kan tadi sudah dikonfirmasi, hadir dan memberikan keterangan. Memastikan bahwa polisi juga turut serta melindungi untuk memberikan keamanan, rasa aman baik dari intimidasi fisik dan non fisik, ini gimana Pak? Jadi ketika proses rekonstruksi sekali lagi wilayahnya penyidik. Nah, sebagai pengawas kami lihat karena ini atensi publik menjadi kemudian juga janji Kapolri untuk transparan. Nah, sehingga kita kawal betul. Dari situ kita nanti punya kepentingan juga untuk menyerap apa yang terjadi di situ sehingga sebagai lembaga yang salah satu tugasnya memberikan arah bijak Polri lewat Presiden, kami bisa lihat ini ada problem apa di organisasi ini. Itu tapi itu di luar konteks ini ya, di luar konteks ini hanya posisi kami
begitu ini nanti prosesnya kita lihat lancar, cepat, tidak ada masalah soal prosedur, tentu itu menjadi kewajiban kami untuk mengawal ini. Sebagai kasus yang menjadi atensi publik, terus terang saja kasus ini sudah merontokkan citra Polri. Kompolnas punya kewenangan untuk menjadikan reborn kembali. Untuk mereborn kita harus bisa lihat proses, maka proses hukum ini silakan jalan, tetapi jangan ini berlarut-larut. Itu yang menjadi concern kami. Itu menjadi concern ya Pak ya. Saya mau ke Pak Nasrullah gitu. Ini menarik Pak, gini. Kenapa tadi di segmen sebelumnya saya tanyakan soal surat dakwaan, berkas dakwaan dan lain sebagainya. Ini karena kan menjadi pintu masuk akan segera disidangkan atau tidak para tersangka ini, 5 tersangka ini. Nah, sementara kemarin pihak dari Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa salah satu poin yang menjadi concern kenapa kemudian dikembalikan berkas itu ke Bareskrim adalah soal alat bukti. Nah, sementara kan kita tahu nih Pak, bahwa alat bukti misalnya saya sebut pistol, peluru, sampai sekarang kan kita nggak tahu itu keberadaan di mana. Seberapa pengaruh nanti ini terhadap proses hukum yang akan berjalan sampai ke persidangan nanti Pak? Ya, benar. Karena dalam perkara pidana yang akan membuktikan di ruang sidang nanti jaksa, bukan penyidik, bukan siapapun. Jaksa harus membuktikan apa yang dia dakwakan. Nah, kemudian alat bukti yang dipahami oleh masyarakat kan sudah sangat banyak, sudah cukup dong. Bahkan terdakwa sendiri sudah mengakui. Nah, mengakui di dalam BAP, di depan sidang pengadilan yang dipegang oleh hakim adalah keterangan dari para pihak yang hadir di ruang sidang. Saksi, terdakwa bisa berubah semua itu. Makanya jaksa tidak mau mengambil risiko ada kekurangan karena satu berubah bisa terganggu. Karena keterangan yang diakui di depan sidang itu kan keterangan yang di bawah sumpah menjadi alat bukti yang sempurna. Nah, kita harus membedakan dalam pemahaman hukum itu antara alat bukti dengan barang bukti. Alat bukti adalah kesatuan data-data formal yang digunakan sebagai data untuk menentukan orang itu terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Itu sudah dibatasi oleh KUHP kita hanya 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk. Petunjuk itu pun ada sebuah hasil yang diperoleh oleh hakim kesesuaian antara satu dengan yang lain. Satu lagi adalah keterangan terdakwa. Hanya 4 yang nyata. Yang satu ini hasil pengamatan hakim sebenarnya. Nah, yang 4 yang nyata ini terdakwa berubah. Misalnya tinggal 3, ahli dan surat. Ahli ini pun dia lebih kepada memberikan pendapat. Tinggal saksi dan surat. Kalau jumlahnya kurang, jaksa berisiko membawa perkara itu ke persidangan karena di depan sidang pengadilan. Sekarang alat bukti semua yang ada di tahap penyidikan itu kan baru alat bukti yang digunakan oleh penyidik yang memeriksa seseorang sepihak. Soal pistol peluru ini gimana Pak? Singkat saja itu karena waktu kita terbatas. Pistol dan peluru itu adalah barang bukti sebagai data penunjang dari alat bukti. Oh, jadi kalaupun misalnya tidak ada tidak akan berpengaruh. Tidak Tetap akan ini berpengaruh. bisa akan berjalan juga di persidangan itu poinnya yang mau sebagai disampaikan. data penunjang. Nah, kadang kalau dari 2 alat bukti ini saja sudah berubah, selesai. Baik, kita tangkap poinnya. Nah, kalau itu saya mengatakan bolak-balik perkara ini sebenarnya ke satu sisi kita lihat adalah keseriusan dari jaksa untuk benar-benar mempelajari kasus ini agar dia tidak kecolongan di depan sidang. Tapi di sisi lain ini ada karena ada kelemahan sistem hukum acara pidana kita yang memisahkan sangat tajam antara fungsi penyidikan dengan penuntutan. Soal kelemahan nanti mungkin kalau ada waktu kita ngobrol lagi ya Bang Nasrullah. Bang Nasrullah terima kasih, Pak Wahyu terima kasih, Pak Samuel juga terima kasih, Pak Manager juga terima kasih. Kami harus mengakhiri perjumpaan di Apa Kabar Indonesia Pagi.